Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 21-25, menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan diri kami dalam tuntunan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. 1 Petrus 1 ayat 21-25. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hari sudah malam, tetapi Rani masih saja menunggu dijemput Ardo, tunangannya, yang akan mengantarnya pulang. Sementara itu beberapa pemuda mulai menghampirinya dan mengganggunya. Rani berharap Ardo akan segera datang menjemputnya dan menolongnya menghadapi para pemuda yang mengganggunya. Dia sudah mencoba menelpon Ardo beberapa kali, tetapi tidak ada respons dari tunangannya itu. Dia mulai merasa kesal kepada tunangannya yang berjanji akan selalu ada untuknya ketika dia mengalami masalah. Namun nyatanya, Ardo enggak juga kunjung tiba. Di tengah-tengah kecemasan dan ketakutannya karena tingkah para pemuda itu, tiba-tiba ayahnya muncul di hadapannya. Ayahnya mengatakan dia memutuskan untuk menjemput Rani karena sudah malam Rani belum pulang. Dia menelpon Ardo, tetapi Ardo mengatakan bahwa dia belum bisa menjemput Rani karena masih sibuk dengan urusan kerjanya. Rani sangat bersyukur karena ayahnya menjemputnya sehingga para pemuda itu segera pergi dan tidak mengganggunya lagi. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, sebagaimana ayah Rani yang tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong putrinya, dan itu membuat putrinya bersuka cita dan selalu yakin bahwa ayahnya akan hadir menolongnya di waktu yang tepat. Demikian juga yang dilakukan Allah Bapa kita di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia tahu betul bahwa sebagai para pendatang, mereka tentu tidak diterima atau belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitar mereka. Karena itu, mereka sering menghadapi penghambatan dan penganiayaan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang bisa mereka minta tolong atau andalkan selain Allah yang telah memilih mereka dan yang menempatkan mereka di dalam rencananya. Untuk itulah, mereka diminta untuk meletakkan iman dan pengharapan mereka kepada Allah yang telah memilih mereka. Iman itu juga harus mereka dasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Karena melalui kebangkitan Kristus itulah, mereka telah diselamatkan, atau di 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan bahwa mereka telah menerima percikan darahnya. Mereka bukan hanya telah diselamatkan oleh Allah, melainkan jiwa mereka juga telah dibersihkan untuk hidup dalam ketaatan menurut kebenaran atau kehendak Allah. Itu artinya, mereka harus menjauhkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, sebagaimana yang ditunjukkan atau dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satu kebenaran yang harus mereka lakukan adalah hidup dalam kasih persaudaraan. Mereka harus hidup dalam kasih persaudaraan karena mereka telah diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan dalam persekutuan orang percaya, bukan sebagai pribadi yang terpisah satu dengan yang lain, tetapi sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai bukti bahwa mereka hidup dalam kasih persaudaraan adalah dengan cara saling mengasihi dengan sungguh-sungguh satu dengan yang lain dan dengan hati yang tulus. Bahkan menurut firman Tuhan, kasih yang mereka tunjukkan
haruslah kasih agape atau kasih sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ini adalah ciri orang yang lahir baru di dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita telah lahir baru di dalam Kristus, tetapi perilaku hidup kita tidak ada perubahannya? Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa kita sudah lahir baru di dalam Kristus, tetapi kita masih hidup dalam kedagingan kita? Misalnya sulit mengasihi sesama kita, mudah bergejolak emosi kita, membalas kejahatan dengan kejahatan, dan hal-hal yang tidak mencerminkan keteladanan dari Kristus. Kalau kita sudah lahir baru di dalam Kristus, maka cara hidup kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh perbuatan buruk orang-orang di sekitar kita. Itulah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, melainkan benih yang tidak dapat binasa atau abadi, yaitu melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Syaratnya hanya satu, yaitu tetap tinggal dan mempraktekkan firman Tuhan tanpa mengenal lelah. Karena firman Tuhan inilah dasar moral dan etika bagi setiap orang percaya dalam bertindak. Pesan ini senada dengan pesan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Karena hanya firman Tuhan yang kekal dan hidup manusia itu sementara, seperti rumput yang menjadi kering dan bunga rumput yang kemudian menjadi layu, maka alangkah bijaksananya jika sebagai orang percaya kita memilih untuk melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita. Generasi yang satu akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap ada untuk menuntun generasi berikutnya untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Karena itu benarlah perkataan Matius dalam Matius 24 ayat 35, bahwa sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firman Tuhan tidak akan berlalu. Ini juga adalah peringatan untuk orang percaya, agar jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dalam hidupnya hanya mencari kemuliaan yang sifatnya sementara dan mengabaikan melakukan kehendak Allah. Kalaupun ingin mendapatkan kemuliaan, raihlah kemuliaan karena melakukan kehendak atau firman Tuhan, bukan melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan manusia saja. Di sisi lain, orang percaya juga diajak untuk lebih fokus pada menjaga keselamatan yang kekal yang sudah Allah berikan dengan cara hidup setia melakukan firman Tuhan, bukan mengejar harta, kesenangan, dan kebahagiaan hidup sesaat di dunia ini. Untuk itu, betapa pentingnya orang percaya mengetahui tujuan hidupnya di dunia ini. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, jadi marilah kita menjalani kehidupan kita saat ini dengan penuh keyakinan bahwa kita tidak hidup hanya menurut rencana-rencana kita saja dan berusaha sebisa mungkin meraih semua yang ingin kita raih dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membaca dan mendengar berita orang-orang yang berusaha mendapatkan jabatan atau posisi atau kemuliaan dunia dengan segala cara. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan, bahkan ada juga yang mengalami kegagalan karena dijatuhkan oleh orang-orang dekatnya sendiri yang juga menginginkan hal yang sama. Cara hidup semacam ini, dalam kacamata iman kita, adalah cara-cara hidup orang-orang yang belum dilahirkan kembali dan yang memperlihatkan bahwa hidupnya belum dibarui oleh karya Roh Kudus dan yang mendasarkan hidupnya hanya pada firman Tuhan. Dengan begitu, janganlah kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebaliknya, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Jangan mudah percaya pada janji-janji yang hanya memberikan kenikmatan hidup dunia yang bersifat sesaat tetapi tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Di tengah-tengah situasi di mana orang hidup hanya mementingkan dirinya sendiri dan mencari kesenangannya sendiri, marilah kita membangun keteladanan saling peduli dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bangun keteladanan dalam hal saling mengasihi dengan cara-cara yang tulus dan penuh kesungguhan atau komitmen, tanpa berharap orang lain akan mengasihi kita dengan cara yang sama pula. Berikanlah keteladanan dan biarlah keteladanan itu diikuti oleh mereka. Mulailah itu dari dalam keluarga kita,
dari lingkungan sekitar kita. Karena dengan cara demikian, kita menunjukkan kasih Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Gereja dan orang-orang percaya harus menjadi contoh kepedulian dalam melakukan kasih yang tidak bersifat transaksional. Aku beri, kamu juga harus memberi balik. Jangan juga mengasihi hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi karena kita meneruskan kasih Allah yang telah kita terima lebih dulu darinya. Itulah pengajaran yang kita terima yang didasarkan atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya Kristus, terima kasih karena telah mengajarkan kami firman Tuhan yang memberikan kepada kami jalan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Allah. Roh Kudus, tuntunlah kami agar hidup kami selalu diperbarui dan juga berkenan di hadapan Allah. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.